dipancarkan dari lantai 2 daerah istimewa Yogyakarta. Inilah Radio Swadesi Adiluka. Acara-acaranya menawan, lagu-lagunya jos tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sesepuh, swadeser, dan juga pendengar di mana saja berada dari lantai 2 Jogja. Ini dia RSA Radio Swadesi Adiluka 99,9 FM. Doa kami semoga Anda semuanya yang mendengarkan acara ini selalu sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Itulah doa terbaik kami untuk Anda semuanya. Dan semoga yang istiqomah selalu rezekinya melimpah dan barokah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Swadesa dan sesepuh semuanya, seperti janji kami di beberapa hari yang lalu bahwa kali ini kita akan masuk di acara talk show bersama BPJS Kesehatan, ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Dan di samping kami atau di depan Anda semuanya, karena kami juga live di TikTok RSA 999 FM, ada Ibu Eko Sari Handayani, ya. Beliau adalah Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul. Saya nggak ngerti ketika saya membaca kertas ini namanya kok sesuai dengan jabatannya di Kabupaten Gunung Kidul Handayani gitu. Tapi Handayani sebenarnya arti harfiahnya itu adalah mitayani, ya, memberikan kekuatan. Nah, Eko Sari Handayani itu inti sarinya orang nomor 1 supaya memberikan kekuatan di BPJS Kesehatan. Lah iya tahu. Oke, assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Indro. Iya Bu. Sugeng siang sesepuh Swadesa. Swadeser. Iya Ibu, ini boleh tahu Bu, Ibu nih kenapa tiba-tiba kok menjadi jabatannya di Gunung Kidul? Ini perlu dikenalkan loh ini Bu. Oh, alhamdulillah Bapak. Kebetulan itu tadi Pak, secara nama itu kayaknya sudah jodoh Pak saya di Bumi Handayani ini Pak. Iya. Iya. Kebetulan saya itu namanya sebenarnya kalau siang Eka Pak. Ya. Iya, Eka. Ya. Eka Sari Handayani. Cuma kalau malam jadi Eko Pak. Wah, seperti saya Bu. Kalau siang itu Indra, kalau malam Indra. Ya itu hanya untuk padakin jenengan ya toh. Bu. Ngomong-ngomong Pak Indra ini temennya Dono sama Kasino. Oh lain Bu, dia artis. Oh iya. Saya pengais. Bu, ini kita umumkan kepada pendengar Swadeser, nanti ya atensi, kita juga memberikan merchandise ya. Di antara merchandise-nya apa saja ini Bu? Oh ya, nanti dari pendengar Swadeser ini bisa juga nanti kita berikan beberapa informasi kaitannya untuk layanan BPJS Kesehatan di Kabupaten Gunung Kidul. Dan juga nanti ada dari kami ada kenang-kenangan ya? Ada kenang-kenangan. Apa saja itu Bu? Kita nanti yang mungkin aktif bisa bertanya dan komunikasi dengan kami. Kami ada tas. Oh, ada tas. Wah, ada kaos juga nih Pak Indro. Oh, ada kaos. Ada kaos. Ya. Misalnya umroh gratis itu nggak ada ya Bu ya? Waduh. Loh, nah aku gitu Bu, tak jawab umroh gratis nggak apa-apa, tapi berangkatnya dari Jeddah. Oh gitu ya. Langgungnya kan Jeddah gitu. Oke. Di Jeddah ya Pak Indra. Berarti kita ulangi lagi, nanti pendengar yang aktif di teleponnya yakni di 0274 79 saya ulangi 0274 2902 249 dan di WA-nya atau SMS di 081 776 984 999. Nanti ada merchandise, kaos, terus apa tadi Bu? Tas. Tas. Iya, oke.
Nanti tentunya akan kita berikan kepada pendengar semuanya. Bahkan banyak pun nggak apa-apa, kita tanggung jawab ya. Nanti yang terakhir adalah kebanyakan home pimpa. Enggak, kita ada mesin random di sini Bu ya. Baik, Ibu, biar kita lebih mengetahui nih Bu, itu lebih mengetahui apakah BPJS itu apa sih, BPJS Kesehatan. Kok orang taunya kan hanya pasok iuran, terus kalau misalnya Suto, Noyo, Dadap, Waru, Fulan atau siapapun yang kalau pasok itu haknya itu apa gitu loh Bu. Itu kewajiban dari BPJS itu apa? Silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Indro. Ya. Jadi memang BPJS Kesehatan itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS itu melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2000 nomor 24 tahun 2011 itu lahir BPJS. BPJS memang sebenarnya ada dua Pak Indro. Ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Cuma memang masyarakat lebih taunya kalau BPJS itu BPJS Kesehatan. Sementara kalau BPJS Ketenagakerjaan lebih dikenal dengan Jam Sostek, BP Jam Sostek. Bedanya apa gitu ya? Yeah. Kalau BPJS Kesehatan, kami itu adalah badan hukum penyelenggara dari program JKN. JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi kami memang spesialis untuk jaminan kesehatan saja. Sementara 3 jaminan yang lain itu oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ada jaminan hari tua, ada jaminan kecelakaan kerja, kemudian ada jaminan kematian. Cuma mungkin yang lebih tahu lebih jauh itu dari BPJS Ketenagakerjaan. Untuk BPJS Kesehatan, kami fokus di jaminan kesehatan nasional. Seperti itu Bapak. Iya. Iya. Terus untuk kalau Ibu dalam hal ini sekarang kan bisa toh, mungkin ada kuli atau buruh yang baru mendengarkan pekerja saat ini itu haknya hanya dia apa. Terus kalau seorang juragan atau itu kan ada. Sekarang BPJS itu kayak diwajibkan loh Bu, untuk Jam Sostek itu. Itu monggo silakan Bu. Baik. Jadi untuk BPJS Kesehatan ya, itu melalui amanah Undang-Undang nomor 40 tahun 2004, kami itu secara penyelenggara itu melalui peraturan presiden dan juga peraturan Menteri Kesehatan. Nah, kalau secara kepesertaannya, itu secara kepesertaan besar itu ada 2. Ada PBI, penerima bantuan iuran, dan juga non-PBI, bukan penerima bantuan iuran. Nah, mungkin untuk diketahui ya, di Gunung Kidul ini, Bapak Ibu sekalian pendengar dari Swadesi Adiloka, secara cakupan kepesertaan di Gunung Kidul ini sudah 100%. Warga di Gunung Kidul itu terdaftar dalam program JKN BPJS Kesehatan. Namun, dari 100% penduduk ini, itu yang aktif itu baru di 91%. Kembali di kepesertaan tadi. Untuk kepesertaan yang PBI, penerima bantuan iuran, itu ada 2, Pak Indro. Ada yang PBI APBN, yang memang dibayari dari pemerintah pusat. Kemudian ada yang PBI APBD, yang dibayari oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini juga kami berterima kasih ya untuk Pemda Gunung Kidul mempunyai komitmen yang tinggi. Bupati Gunung Kidul mendaftarkan seluruh penduduknya ke dalam program JKN BPJS Kesehatan. Sehingga secara cakupannya sudah 100%. Namun demikian tadi saya sampaikan yang aktif itu baru 91% Pak Indro. Jadi masih ada 9% dari penduduk di Gunung Kidul ini kartunya non-aktif. Gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang non-PBI tadi yang ditanya oleh Pak Indro. Non-PBI secara segmentasi di kami ada namanya PPU Pak Indro. Pekerja penerima upah. Nah, pekerja penerima upah ini diantaranya ada mungkin teman-teman pegawai negeri, PNS, kemudian TNI Polri,
kemudian mungkin yang buruh tadi swasta ya. Nah, itu masuk di badan usaha atau pegawai swasta. Kemudian mungkin ada teman-teman yang dari P3K. Bahkan sekarang Pak, melalui Undang-Undang Desa, termasuk bapak-bapak lurah, pamong itu masuk di segmen PPU. Atau di kami namanya KP Desa. Itu segmentasi untuk PPU. Nah, tadi kalau ditanya untuk yang segmentasi yang bayar sendiri, di kami namanya PBPU, Pak. Apa itu? Pekerja bukan penerima upah. Atau masyarakat lebih tahunya BPJS Mandiri. BPJS Mandiri itu gimana Bu Eko? Yang memang setiap bulannya bayar iuran sendiri, Pak. Nanti boleh pilih kelasnya. Mau yang kelas 1, atau yang kelas 2, atau yang kelas 3. Nah, mohon maaf saya potong Bu. Untuk iurannya sendiri, untuk kelas kayak PPU dan BPPU serta BPPU yang mandiri ini kira-kira perbedaannya di mana Bu? Apa jumlah iurannya tiap bulannya atau bagaimana? Oke, baik. Jadi kalau yang PPU, yang PNS, TNI, Polri gitu ya, itu ada besarannya. Yang mana 4%, itu sebenarnya 5% ya, 5% dari gaji atau upah yang diterima. Di mana 4%-nya itu menjadi tanggungan dari pemberi kerja. Misalnya ASN berarti pemberi kerjanya misalnya Pemda, karena PNS-nya Pemda, berarti 4%-nya itu dari pemerintah daerah. Kemudian 1%-nya itu dari pegawai yang bersangkutan. Kalau misalnya dari buruh atau dari karyawan. Ya, betul. Jadi ini 4%-nya itu yang bayari perusahaannya, juragannya. Yang 1% itu baru karyawan yang bersangkutan atau buruh tersebut. Nah, itu ada batas bawah maupun batas atasnya, Pak Indro. Ya, silakan apa itu? Batas bawah itu mendasari dari UMK atau UMR. Gunung Kidul UMR-nya berapa? Misalnya 2 juta berapa, Pak? 2.280.000 misalnya gitu. Nah, itu 5% dari UMK Gunung Kidul. Batas bawahnya. Kalau misalnya di sini mungkin dari TNI Polri dilalah kalau di situ sudah ditentukan golongan, bedanya di situ. Iya. Nah, kalau yang tadi yang misalnya bergaji, misalnya per bulannya katakan misalnya 25 juta misalnya. Iya. Itu di kami batas atasnya kita tetap hanya 5% dari 12 juta, Pak. Gajinya 15 juta. Tetap iuran kami itu hanya 5% dari 12 juta. Iya. Mau gajinya misalnya dia juragan misalnya per bulan bisa 50 juta, ya tetap kita 5% dari 12 juta. Seperti itu. Kenapa aturannya seperti itu? Ya, secara aturan ini semuanya tertuang di dalam Peraturan Presiden 82 tahun 2018. Jadi memang kami BPJS Kesehatan selaku penyelenggara itu semua mendasari dari Perpres maupun Peraturan Menteri Kesehatan. Seperti itu Bapak. Jadi secara iurannya sudah ditentukan di dalam Perpres. Oke. Lanjut mungkin tadi yang PNS silakan. Yang PNS, TNI Polri itu ditentukan oleh golongannya. Nah, untuk yang golongan 1 dan golongan 2, kalau misalnya mondok atau sakit itu haknya di kelas 2. Oh, golongan 1, 2 itu di hanya kelas 2. Kalau golongan 3 dan 4 itu hanya di kelas 1. Secara kepesertaan kurang lebih seperti itu, Bapak. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bu. Ini barangkali ada kadang-kadang di rumah sakit, ini kan terkait dengan pelayanan di rumah sakit kalau dia mondok atau menderita sakit dan beberapa hari, dan ketika dia datang itu banyak sekali warga masyarakat ketika dia pakai BPJS kayak kayak nggak ada prioritas terutama itu. Bagaimana kerjasama sinergitas antara BPJS dan rumah sakit supaya yang kalau saya katakan beli warga yang memakai BPJS atau apa, kalau ibu namanya apa itu?
yang pemakai jasa BPJS itu namanya apa itu kalau dalam ini peserta JKN. Peserta JKN ya. Betul. Nah, peserta JKN tidak diskreditkan di rumah sakit. Wah, ini BPJS. Tidak ada diskriminasi itu. Ini atang-atang neng lorong sih kelasnya kebak misalnya. Itu ada loh berita-berita yang saya baca itu. Nah, bagaimana sinergitas antara BPJS kesehatan ini dengan rumah sakit supaya warga ini enak gitu datang ya rasa ada golongane wah ini golongane kayak kelas telu kayak segera dokter koso misalnya itu monggo Bu supaya masyarakat jelas ini. Terima kasih pendengar Swadesi Adiloka dan juga sesepuh Swadeser ya. Izin kami sampaikan bahwasannya untuk di BPJS Kesehatan Gunung Kidul itu kami sudah bekerja sama dengan fasilitas kesehatan. Untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama, kami sudah kerjasama sebanyak 59 vaskes. Di antaranya ada 30 puskesmas, kemudian 14 klinik, sisanya itu dokter praktek perorangan. Itu sudah bekerja sama atau bermitra dengan BPJS Kesehatan. Kemudian untuk rumah sakit, kami sudah bermitra dengan 9 rumah sakit di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. 2 rumah sakit pemerintah dan yang 7 rumah sakit swasta. Jadi untuk rumah sakit pemerintahnya ada RSUD Wonosari maupun RSUD Saptosari. Yang 7 itu rumah sakit swasta, semuanya sudah bekerja sama. Nah, berikutnya kaitannya apa sih komitmen BPJS untuk peserta JKN gitu ya. Kami dengan fasilitas kesehatan itu sudah ada MOU ataupun PKS yang di dalamnya vaskes ini harus memenuhi kaitannya komitmen layanan vaskes. Baik di primer maupun di lanjutan atau di puskesmas ataupun di rumah sakit. Jadi mereka ini sebelum bekerja sama, di kami ada namanya seleksi vaskes. Tapi kalau cerita ini nanti panjang Pak Indro. Iya. Nanti nggak cukup 10 SKS. Nah, di kami di rumah sakit itu izin, mungkin saya perlu sampaikan ke Swadeser semuanya. Ketika memang mau menggunakan BPJS, pasti akan ditanya, asuransinya apa? Nah, izin untuk disampaikan menggunakan BPJS Kesehatan. Karena komitmen atau akad awal itu penting. Jangan sampai waktu mau masuk rumah sakit bilangnya umum. Begitu suruh mondok, bayarnya mahal, baru bilang pakai BPJS. Nah, itu yang kami nggak bisa bantu Pak, yang seperti itu. Iya. Nah, kalau sudah komitmen pakai BPJS, kemudian di rumah sakit itu tadi ya, ada diskriminasi kok dilayannya. Kami di sana ada petugas BPJS 1 namanya Pak. Terpampang nyata di pojok informasi rumah sakit seluruh yang sudah kerjasama itu kami tampilkan poster. Ya, ada expander juga. Ada expander juga. Ya. Nah, monggo Bapak Ibu bisa baca di situ ada nama sama nomor HP yang bisa dihubungi. Silahkan telepon dan sampaikan. Itu 24 jam ya Bu? Online 24 jam ya? Online Pak. Alhamdulillah. Siap. Ya. Monggo silahkan dihubungi. Dan juga di rumah sakit sebenarnya kami ada petugas PIPP-nya Pak. Yang dari rumah sakit. Sama. Di sana pun juga akan memberikan informasi hak-hak sebagai peserta JKN ketika akses di layanan kesehatan. Iya. Ya, seperti itu, Pak. Oke. Sangat menarik sekali untuk segmen yang pertama ini, artinya kepada Swadeser di mana saja berada, silakan pertanyaan Anda nanti di kalau kita sudah buka telepon di 0274 2902 249 atau di SMS WA on air-nya ini ada di 081 776 98499. Anda di mana saja, baik yang melalui online atau yang melalui radio langsung ini, silakan saya tunggu di nomor tersebut untuk interaksi ya.
Saya dan Bu Eko Sari Handayani akan segera kembali setelah yang satu ini. Terima kasih untuk sampean semua yang baru saja bergabung di acara talkshow bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul bersama Ibu Eko Sari Handayani, Kepala BPJS di Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul ini. Ibu, kita lanjut lagi ya. Siap. Oke. Sekarang kita tanya ini, Bu, untuk layanan layanan untuk BPJS ini caranya bagaimana, Bu? Apa harus datang ke kantor atau lewat aplikasi misalnya ada ya? Tapi sebelum Ibu jawab, saya informasikan kepada swadeser sesepuh di mana saja berada, silakan untuk nanti interaksi ketika kami buka di 0274 2902 249 dan di nomor WA SMS di 081776984999 ya. Ada merchandise yang sangat menarik eksklusif dari BPJS Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul. Nah, silakan Bu Eko untuk jawabannya tadi. Kalau kita mau mendaftar ini ya, mungkin tadi Ibu bilang bahwa yang aktif baru 91% gitu. Mungkin yang 9% atau mengaktifkan kembali, atau ada orang yang baru mau mendaftar untuk BPJS Kesehatan di Gunung Kidul tuh caranya bagaimana, Bu? Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Indro. Oke, terima kasih untuk Swadeser Gunung Kidul. Untuk layanan administrasi kepesertaan, Bapak Ibu sekalian, itu di kami ada layanan tatap muka maupun layanan non-tatap muka. Untuk layanan tatap muka, bagi yang menghendaki ketemu langsung petugas BPJS Kesehatan, monggo Bapak Ibu bisa datang ke kantor kami, Bapak Ibu. Kantor BPJS Kesehatan itu berada di perempatan Galri, Sampeng Cikaraya. Itu kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul. Silahkan yang mau mengurus administrasi kepesertaannya, mau mengaktifkan, kemudian mau mendaftar baru, atau mungkin mau cek tagihan ya, barangkali ada yang menunggak, kemudian yang mendaftar untuk perubahan data, dalam hal ini misalnya menambah untuk bayi baru lahir ya, silahkan Bapak Ibu sekalian bisa ke kantor kami di Jalan KRT Judo Diningrata atau Perempatan Galri. Kemudian juga Bapak Ibu kami perkenalkan, kami ada namanya BPJS Keliling. BPJS Keliling ini kami sudah mendatangi atau mendekatkan layanan ke kalurahan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa datang, nanti kami informasikan biasanya di kalurahan untuk biasanya kami hari Selasa dan Kamis. Kami berkoordinasi dengan di lurah, Bapak Ibu lurah di kalurahan di masing-masing Kapanewon. Berikutnya Bapak Ibu yang tahu mal pelayanan publik ya. Nah, MVP. Ada di Terminal Daksinarga, Selang. Nah, itu kami membuka layanan untuk MPP di Gunung Kidul itu setiap hari Rabu dan Jumat. Ya, jam 8 sampai jam 12. Berikutnya Bapak Ibu, kami juga yang tadi saya sampaikan di depan ada BPJS 1. Nah, itu kami ada di rumah sakit, 9 rumah sakit yang ada yang sudah bekerja sama di Gunung Kidul. Kami ada petugasnya yang kami sudah pasang poster ya di masing-masing rumah sakit. Berikutnya untuk layanan yang non tatap muka, barangkali Bapak Ibu yang tidak sempat datang ke kantor, tidak sempat ke MPP, atau waktu ada di BPJS Keliling atau BPJS online di kalurahan juga waktunya ini, boleh Bapak Ibu dengan layanan non tatap muka. Bapak Ibu mungkin ada yang yang senangnya nelpon, monggo bisa langsung telepon di 165. 165 ya. Betul. 165 ini nanti Bapak Ibu bisa misalnya mau cek kepesertaannya aktif atau tidak, atau mau menanyakan tunggakan iurannya berapa, seperti itu, nunggaknya berapa bulan, itu bisa juga. Atau Bapak Ibu yang suka WhatsApp,
kami ada namanya layanan Pandawa. Pandawa itu akronim dari pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nomornya berapa Bu Eko? Nomornya ada di 08118 165 165. Bisa diulang, Bu? Saya ulangi lagi, 08118 165 165. Di situ layanannya sangat komplit, Bapak Ibu sekalian. Mau menanyakan tagihan bisa, cek kepesertaan bisa, mau update data dalam hal ini misalnya ada perubahan golongan, atau mungkin mau ubah fasilitas kesehatannya, atau mungkin mau mendaftar peserta baru, semuanya bisa melalui Pandawa ini. Nah, Pandawa ini dilayani setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 15, Bapak Ibu sekalian. Tinggal chat WA di nomor tersebut. Kemudian Bapak Ibu mungkin yang di gadget atau di Android-nya atau di iOS-nya bisa di-download untuk aplikasi Mobile JKN namanya Pak Indro. Oh, Mobile JKN. Ya. Nah, di Mobile JKN ini sangat jauh lebih komplit. Fiturnya komplit banget dari pendaftaran baru, kemudian screening kesehatan, mau cek status kepesertaan. Bahkan Bapak Ibu yang belum punya kartu, kartunya ada di Mobile JKN. Namanya KIS Digital. Yang mungkin belum dapat kartu bisa screenshot KIS digitalnya. Kalau akses ke fasilitas kesehatan tinggal tunjukkan. Kemudian juga di situ bisa juga untuk konsultasi dengan dokter. Ada fiturnya. Kemudian juga bisa antrian online. Jadi tidak perlu ngantri di rumah sakit ya, maupun di puskesmas. Di situ bisa langsung mendaftar secara online melalui Mobile JKN. Jadi di Mobile JKN ini sangat lengkap fiturnya. Bahkan Bapak Ibu yang mendaftar secara mandiri itu sudah bisa langsung di situ juga, Pak Indro. Iya. Ya, mau ubah vaskesnya juga bisa melalui Mobile JKN. Jadi memang di Mobile JKN ini inovasi dari BPJS Kesehatan secara seluruh layanan administrasi kepesertaan fiturnya dilengkapi di situ di Mobile JKN. Nah itu Bapak Ibu silahkan untuk kemudahan akses layanan. Kami dari BPJS Kesehatan menyediakan layanan tatap muka maupun layanan non tatap muka. Ada juga Vika itu, Bu. Voice Interaktif JKN itu apa itu, Bu? Oh ya, Vika itu ketika kita menelpon 165, nah itu yang akan menjawab Mbak Vika itu. Mbak Vika. Nah, itu memang voice interaktif itu, Pak. Maksudnya seperti itu. Iya. Itu di Vika itu juga bisa tanya apa saja, dijawabnya langsung gitu ya? Ya, Vika itu tadi nanti kalau untuk cek status kepesertaan nanti akan tinggal pencet 1 kayak gitu. Ya. Nah, untuk cek untuk tagihan nanti yang pencet nomor 2 seperti itu, Pak. Oh, ya. ada perintahnya di dalam jawaban. Jadi kayak operator online lah. Oke. Mbak Vika ini, ya. Oke, saya mau tanya tapi nggak usah saya tanyakan. Saya mau tanya, Vika itu rumahnya Baron atau daerah Ngelanggeran itu? Ibu sudah jawab bahwa itu bukan di pesisir ya Pak, ya pasti Pak. aku sudah dijawab bahwa itu. Kalau di rambutnya panjang pakai baju hijau itu lain lagi nanti. Wah, betedi. Aduh. Oke, Bu Eko, yang humoris ini juga luar biasa. Sekarang kita buka pertanyaan untuk para saudara pendengar ya, atau buka session. Silakan yang mau tanya jawab untuk pendengar semua, kita buka di nomor teleponnya 0274 2902 249. Tanya apa saja, kami akan menjawab ya. Biar merchandise-nya nggak dibawa pulang nanti. Nanti mubazir ya, Bu ya. Iya, makanya. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau tanya silakan lewat WA maupun lewat telepon interaksi ya. Karena sudah ada telepon yang mau masuk. Iya, kita buka saja teleponnya Ibu. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo.
Putus. Oh, putus, terlempar ya. Silakan yang mau masuk di 0274 2902 249 ya. Juga di nomor WA-nya di sini silakan. Saya tunggu kalau ada nanti langsung dijawab ya oleh Ibu Eko Handayani ya di 0274 ya. Iya, kami tunggu untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu, SMS juga di WhatsApp-nya. Juga kalau ada yang mau telepon silakan, saya tunggu ya. Atau mungkin ada gangguan di teknis ya. Oke, yang mau telepon saya tunggu di nomor teleponnya kami saja, atau mungkin kalau ada trouble ya 081 328 580 849 ya. Silakan, kami akan udarakan suara Anda. 081 328 580 849. Dipersilakan. Sambil nunggu-nunggu untuk penanya ataupun swadeser pemerhati yang lain, Ibu, boleh kita tanya-tanya mewakili saya pengalaman ini. Persyaratan untuk mengklaim bahwa kita dulu kan BPJS itu namanya kalau nggak salah ya, Askes ya. Pengalaman Askes itu saya pribadi ya Bu, itu repot sekali. Ternyata sampai di rumah sakit di Askes tuh saya kira dapatnya banyak. Ternyata dapat saya tuh saat itu 50.000 tahun 90 itu kenapa itu Bu? Misalnya gini, saat itu kan saya ditanya kalau anak saya sakit demam berdarah, tapi begitu saya ngurus kok tiba-tiba dapatnya 50.000 itu. Saya terus nggak usah aja lah, balik lagi ke rumah sakit tak bayar semua itu. Persentasenya itu apa Bu kalau kita ngurus-ngurus itu biar Bu? Baik, Pak Indro. Jadi memang untuk Askes sendiri ya, kami itu sebenarnya sudah bertransformasi ya dari lahirnya. Untuk jaminan kesehatan itu dulu dari tahun 68 Pak. Itu namanya BPDPK. Memang waktu itu hanya menjamin untuk yang PNS saja. Kemudian di tahun 1977 itu menjadi Astek. Astek ya. Ya. Asuransi kesehatan tapi singkatannya Astek. Di tahun 84 itu transformasi menjadi THB. Perum Husada Bakti. Betul. Ya. Baru di tahun 2005 itu waktu Presiden SBY ya, itu menjadi Askeskin. Asuransi kesehatan miskin itu. Ya, yang untuk warga miskin. Dan juga kami di 92 itu ada Askes ya. Nah, memang agak berbeda begitu ada BPJS. Ya, mulai tahun 2014. Secara kepesertaannya itu juga lain, Pak. Kalau Askes itu memang dulu diperuntukkan untuk PNS, TNI Polri, dan juga karyawan swasta. Iya. Nah, kalau yang di BPJS, ini wajib untuk seluruh penduduk Indonesia. Ya, sebenarnya secara konteks iuran ya, itu kami memilihnya Askes, Pak. Kenapa? Lah iurannya pasti, Pak. Iya, betul. PNS, TNI Polri udah pasti lah, Pak. Sudah pasti kepotong iurannya gitu. Iya. Begitu BPJS, ini kan semua segmen, Pak. Bahkan diwajibkan seluruh penduduk. Iya. Nah, yang mana secara kolektibilitas iurannya itu menjadi tidak pasti gitu, Pak. Nah, kemudian secara konsep untuk penjaminan ataupun asuransinya itu juga berbeda, Pak. Waktu di Askes itu memang kami menggunakannya sesuai dengan plafon, Pak. Dalam hal ini, kalau di rumah sakit, itu ada, kita pisah ya Pak, ada Askes yang untuk PNS, ada Askes yang komersial. Ya. Bedanya di mana Bu? Bisa diperinci Bu detailnya? Sebenarnya ini jadi kayak kita ngomong dulu ya Pak. Iya. Zaman dulu ya, kita agak mundur. Nah, kalau dulu memang untuk PNS sama sebenarnya, sesuai golongan. Tadi yang saya sampaikan di depan. Golongan 1-2 haknya kelas 2. Golongan 3-4 haknya kelas 1. Tapi kalau dulu boleh naik kelas Pak.
Nah, ketika misalnya yang golongan 2 mau naik kelas 1, itu boleh. Nanti ada iur biaya. Zaman dulu itu terpisah Pak antara akomodasi. Akomodasi itu misalnya seminggu 5 hari mondok. Itu kamar berapa? Kemudian pemeriksaan penunjang, laborat, atau mungkin rongsen itu berapa? Baru kemudian obat. Nah kalau sekarang BPJS itu selama Bapak Ibu komitmen awal pakai BPJS, kemudian sesuai alur, sesuai hak kelas, dijamin semuanya Pak. Nah ini yang perlu saya tanyakan. Bedanya di situ Pak. Makanya sedulur dan pendengar Sobat Dasar semuanya, kalau punya pengalaman seperti saya yang dulu, sekarang BPJS ini berbeda dalam menanganinya. Betul. Ya Bu. Nah ini jadi penting. Masyarakat ini sebenarnya sangat terproteksi untuk kesehatannya. Jadi sekarang sakit tidak perlu bingung Pak Indro. Iya. Kalau sudah punya JKN BPJS Kesehatan, semuanya indikasi medis sakitnya apa dijamin. Zaman dulu kalau orang sakit bingung Pak, diempet. Ujuk-ujuk wes jadi benjolan besar. Itu. Dicek, ternyata ganas Pak. Kalau Anda sakit itu jangan lupa tetap BPJS adalah mitra Anda. Kecuali sakit hati nggak bisa ya. Nah, kita terima telepon dulu. Assalamualaikum, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, dari mana Ibu? Dari Ngelipar. Dari Ngelipar. Nanya. Oke, tanyanya gimana? Ya BPJS-nya mati, terus mau ngakisin lagi niku pripun nggih? Waduh, yang membunuh Mati siapa Bu? Baik Bu. Dan namanya siapa ini Ibu Bu? siapa Ibu? Bu Sri. Bu Sri, oke, dari Bu Sri Ngelipar Bu. Kalau BPJS-nya mati, itu bagaimana cara menghidupkan lagi kalau mati gitu. Kalau daluarsa kan bisa dia, ini setelahnya mati ya. Tadi Beko tanya, yang membunuh siapa? BPJS-nya pemerintah atau yang bayar sendiri Bu? Yang bantuan dari pemerintah. Oh, nggih, bantuan pemerintah. Mau nggak Bu? Langsung dijawab aja Bu. Oh, nggih, sugeng siang Bu Sri. Sugeng siang. Matur nuwun, berarti sudah midhangetaken napa ingkang kula sampaiaken wau nggih Bu Sri. Nah, untuk yang BPJS pemerintah berarti kan BPJS yang PBI nggih Bu. Nggih, Bu. Bu Sri ngertos niku yang pusat napa sing Pemda Bu? Mboten ngertos. Oh, mboten ngertos. Dari pemerintah ngoten. Oh, nggih. Nah, ini kedahe niku niki enten dinas sosial napa niki, Pak? Nek sing pemerintah. Jadi untuk yang BPJS pemerintah, Ibu, memang dari Kementerian Sosial itu setiap bulan melakukan verifali data, Pak. Jadi yang memang tidak masuk di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS namanya, itu oleh Kementerian Sosial dinonaktifkan karena tidak masuk yang peserta masuk dalam data DTKS. Nah, untuk mengaktifkan lagi pripun gitu nggih. Monggo Ibu bisa menghubungi, datang ke Dinas Sosial, bisa ke MPP Bu. MPP Daksinarga Selang. Nah, itu nanti dari Dinas Sosial memang akan dicek Bu untuk Ibu dalam hal ini, karena untuk masuk di dalam PBI pemerintah itu ada kurang lebih 21 kriteria Pak dari Dinas Sosial. 21 kriteria. Iya. Yang lebih diprioritaskan apa? Silakan Bu. Mungkin yang lebih tahu sebenarnya di sini adalah teman-teman PKH ya, yang ada di desa. Di situ apakah secara kelayakan baik itu rumah, kemudian untuk listrik, kemudian untuk penghasilan, itu apakah memang masuk kriteria yang bisa dibayari oleh pemerintah gitu Pak. Yang 27 itu. Yang 21 kriteria iya itu. Kalau memang masuk di situ, nanti Dinas Sosial akan usulan ke kami Pak untuk diaktifkan. Nah, kalau kami BPJS Kesehatan senang-senang aja Pak. Kalau misalkan semua masalahnya yang bayari dari pemerintah daerah seperti itu. Jadi kami sebenarnya manut Pak dari Dinas Sosial. Kalau Dinas Sosial menyetujui, diusulkan, kami akan proses mengaktifkan kembali.
Atau misalnya Bu Sri dalam hal ini mampu mau yang ikut BPJS Mandiri juga bisa Pak. Misalnya kalau yang kelas 1 memang per bulan itu per orang 150.000. Ya. Kalau mungkin dirasa berat boleh pilih yang kelas 2. Kelas 2 itu per orang per bulan 100.000. Nah, kalau yang kelas 3 itu sebenarnya per orang per bulan itu 42.000. Tapi ada subsidi dari pemerintah yang 7.000, Pak. Jadi peserta tinggal membayar 35.000 per orang per bulan. Jadi kalau di keluarga Bu Sri itu ada misalnya ibu dan suami, kemudian anaknya 2, ya berarti tinggal 35.000 dikalikan 4. Kelihatannya anaknya 5, kalau anaknya Sri itu 5, Bu. Oh iya ya Pak. Gitu. Berarti tambah 1 ya Pak. Berarti 5 anaknya. Kan seperti itu. Ya. Kalau memang yang pemerintah, karena memang yaitu tadi Pak, tentunya Pemda pun kalau secara APBD mencukupi juga pasti akan dikitkan, karena Pemda juga komitmen gitu. Cuma kalau memang dalam tanda kutip sakit, perlu akses layanan kesehatan, malah dari Dinas Sosial itu langsung bisa mengusulkan ke kami Pak. Iya. Karena Gunung Kidul itu sudah karena sudah UHC, saya cerita di depan ya Pak, itu sudah non cut off Pak. Artinya ketika Pemda mengusulkan ke kami, itu kepesertaannya bisa langsung aktif. Jadi ada privilege. Privilege untuk bisa langsung mengaktifkan. Mungkin bisa langsung mengusulkan. Mohon maaf saya potong Bu. Yeah. Ini kan tadi saya baru tahu ini bahwa BPJS itu juga dari Dinas Sosial mengeluarkan. Namanya rekomendasi Dinas Sosial. Rekomendasi Dinas Sosial. Betul. Nah, bagaimana ini kan kalau masyarakat bawah itu kan nggak tahu, yang penting saya dapat BPJS kan Bu. Betul. Apakah itu dari Dinas Sosial atau dari apapun namanya. Tetapi bagaimana cara tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara mengecek supaya dicek ke MPP tadi ya Bu ya. Nah, ini perlu sekali kepada pendengar, kepada saudara sesepuh RSA di mana saja berada. Tolong mulai detik ini sampai lihat nih kartu BPJS Anda itu dicek. Kalau kadaluwarsa kayak punya Bu Sri Nglipar tadi, kelihatannya kan harus dikonfirmasi ke MPP yang BPJS Kesehatan Gunung Kidul ya Bu ya. Supaya nanti dalam pengurusan banyak orang yang punya kadaluwarsa tiba-tiba di rumah sakit, loh kok wis tai? Dia penak karena telat iurannya misalnya ya tuh. Nah itu monggo Bu, himbauan kepada masyarakat yang seperti itu, saya kira sangat perlu itu Bu. Betul. Silahkan Bapak Ibu untuk memastikan kepesertaannya aktif atau tidak. Seperti tadi saya sampaikan di depan untuk layanan tatap muka maupun non tatap muka. Bapak Ibu kalau dalam hal ini sukanya WA bisa mengecek kepesertaannya melalui Pandawa itu tadi Pak Indro. Yang di nomor 08118 165 165. Iya. Atau yang lebih praktis Bapak Ibu bisa download mobile JKN. Silahkan di Android atau iOS-nya masing-masing. Tinggal langsung ngecek kartunya aktif atau tidak. Dan izin juga Pak Indro, supaya kami di masing-masing kelurahan bisa juga melalui kami tuonya itu juga bisa ngecek kepesertaannya itu nanti aktif atau tidak untuk warganya. Nah kalau ke fasilitas kesehatan semuanya bisa Pak. Mau ke puskesmas, mau ke rumah sakit itu sudah otomatis pasti bisa cek kartunya aktif atau tidak. Jadi silahkan. Dalam hal ini Bapak Ibu lebih senangnya untuk melakukan pengecekan akses di kanal yang tatap muka ataupun yang di non tatap muka, seperti itu Pak. Iya, baik kepada Swadesser dan pendengar semuanya, saya sambil menunggu Anda punya pertanyaan-pertanyaan yang bagaimanapun yang jelas seperti Bu Sri Nglipar tadi, dia berhak mendapatkan merchandise ya Bu ya nanti ya. Siap. Besok bisa diambil di studio RSA sini ya. Dan jangan lupa kami masih ada satu segmen lagi di acara ini, bincang-bincang bersama BPJS Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul. Kami akan segera kembali.
Baik, kita lanjutkan lagi di kesempatan siang hari ini talk show bareng BPJS Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang saat ini baru menikmati dan baru mendengarkan Nyetel dan Manjat Terus ya, sekarang ucapkan terima kasih. Sekarang kita baca ke segmen WA-nya ya. Kita baca Bu Eko. Ini ada namanya dari Mbah Man Jalan Grogol Kajar. Ya, pertanyaannya Mbah Man ini, lanang ini Mbah Man ini. Kalau wedok kan Mbah Woman masalahnya gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta penjelasan tentang kartu BPJS. Apakah benar kartu BPJS harus diaktifkan terus? Di mana harus mengaktifkan dan caranya bagaimana terus? Bagaimana opname dengan kartu BPJS? Apakah biaya keseluruhan ditanggung oleh BPJS? Terima kasih. Monggo Bu Eko. Terima kasih Mbah Man, sugeng siang. Nggih, untuk kartu BPJS Kesehatan, karena ini merupakan untuk perlindungan kesehatan kita nggih Mbah Man, izin dipastikan untuk kartunya aktif terus. Bahkan mbok menawi putrane yang mau mencari kerja sekarang mengurus SKCK itu juga harus kepesertaan BPJS-nya aktif. Nah, untuk menjaga kartunya aktif terus bagaimana? Tergantung dari kepesertaannya Mbah Man. Kalau kepesertaan yang membayar iuran sendiri, yang BPJS mandiri, berarti rutin setiap bulan bayar iurannya sebelum tanggal 10. Jangan lupa, kalau misalnya menghindari biar tidak lupa, Mbah Man bisa mendaftar auto debit. Bisa melalui Bank BNI, Bank Mandiri, ataupun melalui Bank BCA. Itu nanti bisa langsung auto debit bank. Saya potong Bu, dijelaskan Mbak Mani auto debit, auto pay apa wonge rada radeng nih. Auto debit niku Mbah Man, niku daftar ten bank nggih, untuk ada di situ namanya lembar surat pernyataan. Nanti kesanggupan Mbah Man setiap bulan dipotong iurannya misalnya tanggal 2 gitu lah. Jadi nanti di rekening Mbah Man, misalnya di Bank Mandiri gitu nggih, setiap bulannya akan terpotong. Sesuai iurannya, misalnya Mbah Man ikut yang kelas 3. Yang sekeluarga misalnya ada 4 orang, berarti 35.000 dikalikan 4. Berarti kan 140.000. Berarti setiap tanggal 2 nanti sudah akan terauto debit di bank untuk iuran BPJS Kesehatan sebesar 140.000. Jadi auto debit seperti itu. Nah, kalau yang memang sudah ikut pemerintah ya otomatis iurannya sudah setiap bulan dibayari oleh pemerintah. Kalau yang misalnya PNS TNI Polri ya sudah otomatis berarti iurannya akan terpotong sesuai dengan gaji dari pegawai tersebut. Terus tadi juga ditanyakan Mbah Man, kalau opname gimana gitu nggih? Ya kalau opnam di rumah sakit itu memang kalau sakitnya bukan emergensi itu biasanya ada rujukan dari vaskes pertama, bisa dari sesuai terdaftarnya di kartu di mana. Kalau di situ di puskesmas berarti ya akan ada rujukan dari puskesmas. Nah nanti setelah mondok di rumah sakit pastikan komitmen menggunakan JKN BPJS Kesehatan. Nanti akan ada namanya lembar komitmen atau inform consent. Surat pernyataan. Mbah Man disuruh ditanya pakai asuransi atau enggak. Asuransinya apa lah? Nanti tanda tangan di situ kalau pakai BPJS. Nah nanti bayar atau enggak? Tergantung. Nanti Mbah Man haknya kelas berapa? Kalau haknya kelas 3 berarti hanya bisa menempati kelas 3 Pak Indro. Iya. Kalau kelas 3 mau naik kelas, mohon maaf haknya gugur. Jadi kelas 3 itu hanya boleh menempati kelas 3 saja. Ya, peserta PBI juga gitu. Kalau mondok hanya boleh di kelas 3. Kalau mau di kelas 1 ya mohon maaf, bayar sendiri. Haknya menjadi kelas 3 itu gugur. Ya, oke. Seperti itu. Berikutnya Bu, ada pertanyaan dari Mas Yuli Semanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Indro dan Bu Eko. Saya mau tanya, apa bisa
kita minta pindah Vaskes. Kebetulan saya peserta baru JKN. Saya ini tinggal di Kepuh Pacarjo. Apa bisa saya boleh boleh saya pindah Vaskes di Semanu? Mohon penjelasannya dari Ibu Eko. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Mas Juli dari Semanu. Bisa banget kalau mau ubah Vaskes. Monggo silahkan Mas Juli bisa akses melalui layanan tatap muka maupun non tatap muka. Karena Mas Juli ini kayaknya masih muda ini Pak. Mungkin senangnya WhatsApp atau melalui mobile JKN silahkan. Bisa milih fitur ubah data. Nanti di situ tinggal pilih yang ubah Vaskes. Yang dikehendaki Mas Juli itu mau Vaskesnya pindah apa? Misalnya dari Puskesmas A ke Puskesmas B itu boleh. Namun untuk perubahan Vaskes ini setelah 3 bulan di Vaskes pertama Mas Juli. Kalau awalnya di Puskesmas A misalnya dari bulan Januari 2024. Berarti misalnya kalau sekarang mau ubah di Vaskes Puskesmas yang B berarti sudah bisa. Silahkan bisa langsung melalui mobile JKN atau melalui Pandawa 08118 165 165. Seperti itu Mas Juli. Oke. Demikian Mas Juli, mudah-mudahan tambah pengetahuannya ya. Berikutnya dari Ibu atau Mbak Rini di Wonosari, Bu. Mau tanya, kartu kalau peserta BPJS dalam kurun waktu tertentu tidak membayarkan iuran BPJS, apakah tunggaan pembayaran akan bertambah selama menjadi peserta BPJS? Dan apakah iuran BPJS yang belum terbayar masih bisa digunakan untuk pelayanan jaminan kesehatan? Monggo Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rini dari Wonosari. Untuk kepesertaan BPJS yang menunggak, nggih. Jadi ketika peserta, misal di bulan September ini sampai dengan tanggal 30 tidak terbayarkan iurannya, maka nanti di awal bulan Oktober sudah saya pastikan kartunya non-aktif, Bu Rini. Nah, kalau misalnya tunggakan iuran itu misalnya dari tahun 2014 gitu ya, itu tunggakannya gimana, Pak? Ya, otomatis terakumulasi, Pak. Namun di peraturan presiden itu hanya dihitung 24 bulan menunggak saja. Jadi mau yang tunggakannya 5 tahun gitu ya, itu hanya tinggal membayar 2 tahun saja. 2 tahun terakhir ya Bu ya? 2 tahun terakhir. Ada pemutihan namanya ya? Ya istilahnya monggo. Intinya di Perpresnya mengaturnya hanya cukup 24 bulan saja Pak. Oke. Iuran yang harus dibayarkan. Seperti itu. Kalau memang ini mungkin bisa, kalau bisa jangan menunggak Bu Rini. Tadi nggak ada solusi untuk auto debit biar tidak lupa untuk membayar iurannya. Demikian Pak Indro. Itu ada juga Bu pertanyaan dari Mas Gondrong. Mas Gondrong di Gedang Sari. Selamat siang Pak Bu, mau tanya kalau ngurus kehilangan BPJS gimana nggih? Monggo silakan Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Gondrong. Mas Gondrong. Mas Gondrong. Sebenarnya kartu BPJS itu sekarang tidak perlu, Pak. Tidak perlu fisik ya. Iya. Kenapa gitu ya? Jadi mulai bulan Februari tahun 2023 untuk informasi BPJS Kesehatan itu sudah MOU dengan Dirjen Dukcapil, ya. Di situ secara data sudah terbridging. Jadi peserta JKN cukup menunjukkan NIK-nya saja ketika akses di layanan kesehatan. Jadi cukup membawa KTP saja, Pak. Jadi yang tidak punya kartu tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Iya. Yang penting kalau yang sudah hilang ditanyakan Pak Gondrong itu pakai itu juga nggak masalah. Cukup pakai NIK saja. Oke, luar biasa ini BPJS ini. Atau itu tadi download pakai mobile JKN, Mas Gondrong. Di sana sudah ada KIS digitalnya. Seperti itu, ya. Ya. Oke, mudah-mudahan puas ya. Betul. Karena sekarang sudah nggak ada cetak kartu, Pak Ibu. Jutaan ini sekarang sertifikat tanah aja pakai online Bu. Iya betul. Iya. Di rumah itu malah
hilangnya itu dua, hilang beneran sama hilang digadeke adine biasanya ngono. Iguyan. Baik, langsung ada Pak Putra Chan Ibu. Assalamualaikum Bu Iko dan Pak Indra. Izin bertanya, apakah KIS sama dengan BPJS atau berbeda? Menurut info yang saya dapatkan, KIS bukan BPJS, tapi cuma program dan BPJS pelaksana programnya. Itu aja Bu, matur nuwun Bu. Baik, terima kasih. Mas Putra. Oke. Memang di sini ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. 1 KIS, 2 JKN, 3 BPJS. Bedanya apa Bu Iko gitu nggih? Jadi BPJS itu adalah badan penyelenggaranya dari program JKN. JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional. Produknya apa? KIS, Kartu Indonesia Sehat. Seperti itu Mas Putra Chan. Kalau kendala layanan BPJS, monggo sebenarnya kami membuka semua wadah nggih untuk pengaduan maupun informasi kaitannya layanan kesehatan. Tadi di depan juga sudah saya sampaikan, di setiap rumah sakit maupun di setiap FKTP, kita sudah pasang BPJS 1. Di sana sudah ada poster dan juga nomor yang bisa untuk dihubungi. Disampaikan saja kendala maupun pengaduan di layanan kesehatan, baik itu di puskesmas ataupun di rumah sakit. Demikian Mas Putra Chan. Berikutnya Ibu, dari Ibu Nia Trimulyo 2. Assalamualaikum, selamat siang Pak Indro dan Bu Iko. Saya mau tanya, untuk kriteria masalah kesehatan apa saja yang bisa di-cover BPJS dan apa saja yang tidak bisa di-cover BPJS? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nia. Jadi kalau untuk yang di-cover itu apa saja? Semuanya Bu. Seluruh indikasi medis. Ya, seluruh indikasi medis dokter. Ketika memang itu sudah ditegakkan oleh dokter penanggung jawab, itu memang sakit, akibat sakit, itu dijamin oleh BPJS Kesehatan. Beda dengan kecelakaan lalu lintas ataupun kecelakaan kerja. Beda ya. Jadi kalau kecelakaan lalu lintas, kalau yang memang mempunyai JKN, itu nanti pembayar pertamanya itu oleh Jasara Harja Pak. Sesuai plafonnya. Kalau misalnya di rumah sakit habisnya 50 juta, plafon Jasara Harja 20 juta, lah nanti sisanya yang menjamin BPJS Kesehatan. Nah, kalau kecelakaan kerja, itu yang menjamin BPJS Ketenagakerjaan, Pak. Dan itu juga harus terdaftar di BPJS Naker. Seperti itu, Pak. Jadi sudah jelas semuanya. Ya. Dan untuk Ibu Suwarsiem, ini nampaknya pertanyaan Ibu akan terjawab jelas karena mungkin Ibu mengikutinya terlambat ini Bu. Terlambat nyetel radionya mungkin ya. Tapi Ibu akan jelas lagi karena acara talkshow-nya akan kita putar lagi nanti di pada jam kita umumkan ya, atau kita share ulang ya. Tapi mungkin yang ini perlu dijawab untuk Ibu Iko nih. Ini saya baca semuanya. Assalamualaikum, selamat siang. Jumpa Ibu dan dari Ibu siapa? Cukup singkat, dari Dinas Kesehatan. Bukan dari Dinas Kesehatan. Saya kenalkan ini Ibu Eko Handayani dari Eko Sari Handayani dari BPJS Kesehatan Gunung Kidul, Ibu. Salam Bu Suwarsiem. Terus Bu Siem Suwarsiem ini sebelumnya kami menanyakan bila kurang berkenan di hati Ibu dan Pak Indra. Maksud tagihan itu, apakah misalnya ada orang yang punya di bank bisa menanyakan di situ atau? Mohon jawabannya sebaiknya sekian dulu, terima kasih. Monggo Bu dijawab nanti saya tambah ini ya. Memang ini agak sebenarnya saya perlu tahu juga ya Bu Suwarsiem. Tagihan ini adalah tagihan ketika menunggak iurannya Bu. Kalau iuran Ibu setiap bulannya sudah rutin dibayar, maka tidak ada tagihan dari BPJS. Atau mungkin yang dimaksud Ibu adalah denda layanan, nggih. Kalau denda layanan ketika menunggak, misalnya iurannya menunggak, kemudian dilunasi, dibayar di bulan depan gitu nggih. Nah, itu memang kepesertaannya akan aktif lagi. Cuma Ibu akan masuk di masa denda layanan. Itu 45 hari dari Ibu melunasi tunggakan iuran.
Nah, denda layanan pun ini akan muncul ketika ibu rawat inap atau mondok di rumah sakit. Kalau hanya rawat jalan itu tidak muncul denda layanan, Bu. Jadi denda layanan akan muncul ketika mondok di rumah sakit. Besarnya berapa, Bu Eko? Besarnya 5% dari jumlah bulan menunggak dikali tagihan di rumah sakit. Seperti itu, Bu. Saya kurang maksud yang dimaksud Ibu tagihan ini tagihan yang apa gitu. Nah, kalau beda dengan tagihan di bank ya tergantung Bu, Ibu ada hutang dengan bank atau enggak itu ya Pak. Itu. Nah, kalau nggak ada hutang ya nggak ada tagihannya ya, Bu. Mungkin kalau yang auto debit tadi, Ibu kalau misalnya ada juga tadi keterangan dah Bu, Ibu misalnya punya iuran di BPJS, itu kalau Ibu punya rekening di bank BRI atau bank mana saja, itu nanti uangnya Ibu itu diambil langsung oleh BPJS kan begitu. Karena Ibu juga menandatangani kan seperti itu Bu. Yeah. Nah seperti itu gitu loh Bu. Auto debit Bu, nanti Auto tinggal debit. sesuai dengan surat pernyataan Ibu di bank untuk bisa dilakukan pemotongan iuran setiap tanggal berapa seperti itu Bu. Jadi iuran Bu, bukan tagihan. Oke, ada penelpon kita terima. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari mana Ibu? Ini dari Butuh Pulutan. Dengan Ibu siapa? Tanyakan ini apa, kalau dari rujukan itu orangnya nggak dibawa itu gimana? Oh, Bisa nggak? dengan Ibu siapa di Ibu Tugiem. Ibu Tugiem di? Butuh Pulutan. Oke, pertanyaannya adalah apakah cari rujukan orangnya harus dibawa begitu? Iya. Oke, Bu Eko. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu, teleponnya bisa ditutup. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, kalau memang sakit kemudian ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, di sana itu juga ada dokternya loh. Dokternya juga mempunyai kompetensi untuk memeriksa pasien. Jadi dokternya itu juga bukan hanya untuk membuat rujukan. Jadi memang apa pasiennya harus dibawa Bu Eko? Iya. Nah terus dokternya meriksanya pripun Bu? Jadi dokter di fasilitas kesehatan pertama itu juga bisa memeriksa sekaligus mengobati pasien. Nah, setelah diperiksa si pasien tersebut, jika secara kompetensi dokter di FKTP ataupun sarana prasarana di puskesmas tidak ada, perlu konsultasi ke dokter spesialis, baru akan dirujuk Ibu. Bu Tugiem, baru akan dirujuk ke rumah sakit. Jadi nggak usah diminta, sudah pasti dari dokter di FKTP akan merujuk pasien ke rumah sakit. Seperti Bu Tugiem, matur nuwun. Iya, mudah-mudahan jelas Bu Tugiem ya. Dan untuk penilaian yang lain, kalaupun kurang jelas, banyak sekali di platform apapun Anda bisa Google cari dan juga supaya lebih jelas bagaimana BPJS Kesehatan ini akan merecovery untuk kesehatan Anda semuanya. Dan juga acara ini nanti akan kami siarkan ulang. Demikian Bu Eko Sari ya. Iya. Bu Eko, untuk closing statement silahkan Bu. Baik, terima kasih untuk pendengar dari Swadesi Adiloka Gunung Kidul. Jangan lupa pentingnya untuk kartu BPJS Kesehatan Bapak Ibu sekalian, pastikan aktif. Karena apa? Itu untuk proteksi kesehatan Bapak Ibu sekalian. Karena sakit tidak permisi dulu, sakit juga tidak izin dulu, dan sakit juga tidak ditanya dulu Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk membayar iurannya setiap bulan sebelum tanggal 10. Matur nuwun, sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Eko Sari Handayani. Yang jelas kami dari RSA 99,9 FM untuk mengajak pendengar semuanya, swadesir dan sesepuh, apa yang dikatakan Ibu Eko Sari itu benar. Jadi kita tidak tahu kapan kita sakit ya Bu. Kita tidak tahu karena cuaca ekstrim ataupun apapun yang akan menimpa kita. Yang jelas kesehatan adalah nomor 1. Saya Indro Planet bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensinya. Dan jangan lupa, salam sehat
walafiat. Terima kasih Bu Eko Sari. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.